kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Kalau dengan saya pakai baju Jawa. Tidak pernah dulu Gusmi mengatakan saya mimpi bertemu Rasulullah. Tidak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat Kazib dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat Kazib, tadi kita sudah lihat di awal terkait orang yang bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Pak Yai Muharrar dan juga Gus Fuad saling mengakui, saling mengklaim bahwa mereka itu bertemu Rasulullah ketika bertemu dengan Kiai Muharrar atau pakaian putih. Sedangkan ketika bertemu dengan Kiai Fuad Plered atau Gus Fuad Plered, ya, Fuad botak itu, Rasulullah itu memakai pakaian Jawa. Kata Gus Fuad, itu adalah menyesuaikan. Gak apa-apa ya. Itu hiburan aja untuk para mukiman. Allah Robbi. Itu adalah hiburan untuk para mukimat ya teman-teman. Nah, ada salah seorang kiai dari Jawa Timur. Beliau adalah dzurriyyah daripada Mbah Yai Hamim Jazuli atau Gusmik. Gusmik itu adalah seorang waliullah, seorang alim, seorang solih yang banyak keramatnya. Gusmik tuh. Dan sekarang diteruskan pondok itu oleh para putranya atau cucu-cucunya. Di antaranya Gus Sabut. Gus Sabut ini menanggapi tentang orang yang bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata beliau, orang yang bermimpi bertemu Rasulullah itu tidak pernah diceritakan oleh diri sendiri. Enggak pernah diceritakan, kata Gus Sabut. Ternyata ada yang komentar. Terus itu bagaimana katanya dengan ulama-ulama lain? Itu sebagaimana dengan Kiai Thaiful Mawardi, Mbah Yai Thaiful Mawardi? Ya, oke, kita jawab. Coba kita lihat. Mbah Yai Thaiful Mawardi sering mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sering bermimpi. Tapi beliau lihat akhlaknya, gitu. Lihat ketawaduannya, lihat perbuatannya, lihat sikapnya, luar biasa. Itu Mbah Yai Thaiful Mawardi. Nah, begitulah kira-kira orang yang bertemu dengan Rasulullah, orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah itu seperti itu akhlaknya, tawadu, ya, sikapnya bagus, ya pokoknya luar biasa lah pokoknya gitu, ya luar biasa lah pokoknya ketika orang yang sudah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Karena saya juga lihat dibaca di kitab-kitab gitu, di kitab-kitab para ulama, orang yang bermimpi bertemu Rasulullah itu diantaranya ketawaduannya, ya, meningkat, begitu, sikapnya dan sebagainya. Dan sekarang kita lihat Fuad Plered, Yai Muharrar, katanya sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah, tapi membenci orang lain, membenci siapa namanya? Membenci orang lain, walaupun beda, gitu, beda asing lah, gitu. Mereka itu kan, misalkan Mbak Alawi ini asing, mereka membenci, bahkan sampai Yahudikan Mbak Alawi. Apakah yang seperti itu pantas disebut bermimpi bertemu dengan Nabi? Apakah pantas mereka itu mengklaim bermimpi bertemu dengan Nabi, tapi ketika ucapan lidahnya, perbuatannya selalu menyakiti orang lain? Sedangkan Nabi Muhammad SAW, jangankan ke orang muslim, ke orang non-muslim itu kasih sayang yang luar biasa. Itu Kangjeng Rasulullah SAW. Begitulah Kiai Thaiful Mawardi, kasih sayang yang luar biasa, kelembutan hatinya setelah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum bermimpi bertemu dengan Nabi juga seperti itu. Karena orang yang bermimpi bertemu Nabi itu tidak abal-abal, ya. Akhlaknya bagus, perbuatannya bagus, ketaatannya luar biasa, kecintaannya kepada baginda Nabi luar biasa, begitu, ya. Coba kita lihat, tadi saya bandingkan antara Mbah Yai Thaiful Mawardi dengan siapa? Dengan Fuad dan Kiai Muharrar. Itu baina sama iwal ar, ya. Jadi kita lihat perbandingan antara Mbah Yai Muharrar, Mbah Yai Fuad Plered dan Mbah Yai Thaiful Mawardi itu sangat jauh berbeda. Mbah Yai Mawardi atau Mbah Yai Thaiful Mawardi itu bagaikan langit.
Sedangkan Mbah Yai Muharrar, Mbah Yai Fuad Pleren itu bagaikan bumi. Jadi kalau kita simpulkan antara Mbah Yai Thaiful Mawardi dengan Mbah Yai Muharrar dan Mbah Yai Fuad Pleren itu bagaikan bainas samai wal ard, antara bumi dan langit, antara keduanya. Berbeda jauh sikapnya, ya. Begitulah kira-kira kalau orang bertemu Nabi itu luar biasa orangnya, sikapnya bagus lah, pokoknya ucapannya bagus, luar biasa, tidak pernah menyakiti orang. Kelembutan hatinya sungguh luar biasa, kasih sayangnya sungguh luar biasa. Begitu kira-kira ya. Dan mari kita simak seperti apa penjelasan daripada Gus Sabutnik tentang orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Begini videonya. Tidak pernah dulu Gusmi mengatakan saya mimpi bertemu Rasulullah. Tidak pernah. Saya bertemu dengan Nabi Khidir, tidak pernah. Karena orang yang benar, ini perlu panjenengan perhatosaken, orang yang benar-benar pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah pasti tidak pernah menceritakan pada orang lain. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir pasti tidak mau menceritakan orang lain. Faham panjenengan ya? Sedangkan di akhir zaman rata-rata orang hanya mengaku-ngaku. Begitulah kira-kira penjelasan daripada Gus Sabut, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.